Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah saya sebutkan atau jelaskan tentang perumpamaan 3 orang yang mengarungi lautan, mengarungi samudra untuk sampai pada satu tujuan, di mana mereka dipesankan untuk mengambil kantong-kantong yang berisi emas. Dan ketika mereka sampai di tempat tujuan, ketiga orang tersebut semuanya menyesal. Yang pertama menyesal karena tidak mengambil sama sekali. Yang kedua menyesal karena mengambil sedikit. Dan yang ketiga menyesal karena tidak mengambil semuanya. Semakin banyak kantong yang mereka ambil, maka mereka akan semakin senang. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit kantong yang mereka ambil, maka mereka akan semakin menyesal. Bahkan yang sangat sedikit makan akan menjadi orang yang sangat menyesal, akan menjadi orang yang sangat merugi, merasa merugi. Nah, demikian pula saudara-saudara sekalian dengan kehidupan kita di dunia ini. Seperti ketiga orang tersebut yang mengarungi samudra, semakin banyak kantong-kantong emas yang kita ambil, yaitu berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk menjalankan perintah-perintahnya ataupun menjauhi larangan-larangannya, maka kita akan menjadi orang yang semakin merasa beruntung. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit atau bahkan kalau tidak sama sekali kita membawa kantong-kantong amal, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang merasa merugi dan sangat menyesal. Inilah yang dinamakan saudara-saudara sekalian dengan an-nafsul lawwamah, orang yang sangat menyesali dirinya, orang yang sangat mencela dirinya karena tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hidup di dunia, karena tidak memanfaatkan kesempatan hidup di dunia untuk fokus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika sampai di tempat tujuan, yaitu ketika ajal menjemput dia, dan setiap kita pasti akan mengalaminya saudara-saudara sekalian, maka dia mulai menyesal, mulai menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah tidak benar. Dia mulai menyadari bahwa selama ini dirinya terpesona atau terpedaya oleh keindahan kehidupan dunia yang bersifat morgana, seperti yang dialami oleh orang pertama tadi, di mana ketika mengarungi samudra, mengarungi lautan, terpesona, terbedaya oleh keindahan lautan, oleh pemandangan yang dilihatnya, sehingga lupa, tidak fokus untuk mengambil kantong-kantong berisi emas, sehingga ketika sampai di tempat tujuan dia sangat menyesal ketika menyadari bahwa ternyata kantong tersebut adalah berisi emas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka manfaatkan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput kita. Karena setiap kita, setiap jiwa, setiap insan, setiap manusia pasti akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia, setiap kita, saudara-saudara sekalian, sebagian mufassir menafsirkannya setiap yang bernyawa. Dha'iqatul maut. Dha'iqah itu dari kata dhaqa yadhuqu, yang artinya merasakan atau mencicipi. Ini artinya bahwa hanya sebentar saja, hanya mencicipi saja. Ketika kita mati itu hanya sebentar, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena setelah kita mati maka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah kita mulai kehidupan baru, di mana balasan-balasan dari amal perbuatan kita di dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah kepada kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya dan hanyalah tuwaffawna, kalian akan disempurnakan. Ini dari kata waffa yuwaffi, itu memenuhi, menyempurnakan, menggenapkan. Maka ketika seseorang meninggal dunia disebut dengan kata wafat. Kenapa? Karena usianya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya di kehidupan dunia ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum, balasan-balasan kalian atas perbuatan yang kalian lakukan di dunia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan secara sempurna yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat nanti semua balasan yang baik ataupun buruk akan diberikan kepada kita, saudara-saudara sekalian. Nah, maka dari sini ada sebagian mufassir mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia kemudian memasuki alam kubur, di alam kubur sudah mulai, tapi itu hanya sebagian balasan, termasuk adanya adab kubur, itu hanya sebagian, saudara-saudara sekalian. Penggenapannya, penyempurnaannya atau pemberiannya secara sempurna nanti pada yaumul qiyamah, setelah semua manusia dibangkitkan, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihitung semua amal perbuatannya, maka akan diberikan balasan yang sempurna. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha, maka barang siapa, zuhziha ini bermakna ubida wa nujia, ya, jadi orang yang dijauhkan atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anin nari, dari neraka, dari api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung. Ini orang yang tadi yang mau memaksimalkan, berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil kantong-kantong emas, kantong-kantong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup di dunia, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Atau dalam bahasa kategori jiwanya ini adalah jiwa al-mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Mereka inilah orang-orang yang beruntung, saudara-saudara sekalian. Nah, dari sini difahami sebaliknya, atau dengan mafhum mukhalafahnya, bahwa orang yang tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Kenapa? Karena ketaatannya sedikit, ketaatannya sama sekali tidak ada, dan tidak dimasukkan ke dalam surga Allah, maka falam yafus, maka mereka bukanlah orang-orang yang beruntung, atau mereka lah orang-orang yang merugi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul, dan mereka lah orang-orang yang terpesona, terberdaya oleh kemegahan kehidupan dunia, terberdaya oleh jabatan, terberdaya oleh harta, terberdaya oleh wanita dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian, dan lupa untuk tugas utamanya. Ini bukan berarti kita tidak boleh untuk
mendapatkan jabatan, bukan berarti tidak boleh untuk mendapatkan harta. Yang tidak boleh adalah ketika kita mendapatkan harta, kita lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa tugas utama kita, sehingga kita tidak lagi fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan jabatan, kita lupa, sehingga kita tidak memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian, kemegahan-kemegahan kehidupan dunia lainnya. Kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, mereka tetap, walaupun mereka mendapatkan jabatan, mereka sebagai pemimpin tertinggi, sebagai khalifah dalam pemerintahan, tapi mereka menggunakan jabatannya untuk kepentingan orang banyak. Mereka mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menjadikan jabatannya ini adalah sebagai sarana untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan ketaatan, menambah amal ibadah mereka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa? Karena mereka, saudara-saudara sekalian, menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, senangan yang bersifat fata morgana, senangan yang hanya sesaat, yang suatu saat nanti ketika kullu nafsin dha'iqatul maut tadi, ketika ajal menjemput kita, akan kita tinggalkan semuanya. Yang harta, yang jabatan, yang istri, yang anak, dan lain sebagainya, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya satu, saudara-saudara, amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ajal menjemput kita, kita bisa menjadi orang-orang yang termasuk kategori an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan an-nafsul lawamah, jiwa yang sangat menyesal terhadap dirinya sendiri, yang sangat mencaci dirinya sendiri karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ketika hidup di dunia ini untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bawa yakum ajmain ila suratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.